Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep roti Arab Fatair ya, yang enak, gurih, lezat tentunya ya, teksturnya sangat empuk, lembut luar dalam. Untuk isian topping bebas bisa diisi sesuai selera ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran mah silahkan disimak videonya ya dari resep awal hingga resep akhir. Bagi yang mau ikut gabung silahkan disubrek dulu ya. Pertama, siapkan wadah besar atau baskom ya, seperti ini. Kemudian aku tambahkan tepung terigu 3 gelas atau setara dengan 450 gram. Protein tinggi ya teman-teman. Aku nggak ada campurannya, semua protein tinggi ya. Terus ada ragi 1,5 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan. Garamnya setengah sendok teh ya teman-teman. Tapi aku nggak ke videoin ya, udah kepotong, nggak ada videonya. Jadi tambahkan garam setengah sendok teh. Terus untuk susunya 330 ml. Oh ya tuh teman-teman, sesuaikan ya untuk susunya ini dengan kualitas tepungnya. Bisa kurang, bisa juga lebih. Jadi kurangnya itu nggak banyak-banyak ya, atau lebihnya itu. Jadi sesuaikan aja dengan tepung masing-masing. Tuangkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Terus aku tambahkan juga minyak sayur 40 ml atau bisa diganti dengan butter atau margarin ya, sesuai selera pokoknya mah ya. Kalau mau pakai telur juga boleh banget ya teman-teman. Di sini aku nggak pakai telur, nggak pakai butter, nggak pakai mixer ya. Pokoknya mah ekonomis banget ya. Lalu campur adukan aja seperti ini dengan tangan ya. Jika lo merasa lengket bisa ditaburi tepung ya, sekeprul-keprul gitu ya. Jangan banyak-banyak. Kemudian uleni ya, kayak nyuci baju seperti ini tuh, gampang pokoknya mah teman-teman. Kalau mau pakai mixer juga itu lebih bagus ya. Pokoknya mah uleni seperti ini ya, hingga 10 menitan gitu ya. Nah, lama-lama adonan akan lembut atau kalis dengan sendirinya. Tuh seperti ini ya. Nah, setelah ini mah udah ya. Sekarang kita akan tutup. Ini udah 10 menit. Kemudian aku tutup aja seperti ini dengan baskom dan diamkan selama 1 jam. Sekarang kita mau bikin isian ayam karenya ya. Sekarang masukkan minyak secukupnya. Panaskan kompor dulu ya teman-teman. Terus masukkan minyak, masukkan bawang merah ya. Ini bawang merahnya secukupnya aja ya, sesuai kebutuhan. Lalu ditumis-tumis setengah matang. Masukkan ayam, dada ayam udah dicuci bersih dan dipotong-potong. Secukupnya juga ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk seperti ini, lalu tambahkan bawang putihnya cincang ya. Bawang putih cincang secukupnya juga. Kemudian akan aku tutup di sini, masak sebentar aja ya. Selanjutnya aku tambahkan wortel, udah diparut wortelnya udah diparut. Terus ini wortel 1 buah aja. Jika lo mau banyak silahkan tambahin ayamnya ya, sesuai kebutuhan aja pokoknya mah. Kemudian untuk bumbu saya memakai kunyit bubuk, jahe bubuk, ketumbar bubuk, jintan bubuk, dan lada hitam. Pokoknya semua serba bubuk. Ada kayu manis bubuk juga sedikit-sedikit aja. Terus ada bumbu kare, karena di sini ayamnya rasa bumbu kare ya. Jadi wayahna kasih bumbu kare secukupnya. Kemudian ada garam juga secukupnya ya. Udah diaduk-aduk seperti ini dan masak hingga matang ya teman-teman. Dan kasih air sedikit aja ya teman-teman, biar tidak kering sih dagingnya. Lalu masak ya sebentar aja, nggak lama-lama ya. Kalau sudah matang kita buka tutupnya. Kemudian kita akan masukkan potongan paprika hijau ya, secukupnya juga tuh teman-teman. Terus ada daun peterselia atau daun kayak daun seledri gitu ya kalau di Indoma ya. Kalau di sini bagdonis namanya ya. Ya sedikit aja sekeprul gitu ya. Lalu sisihkan ya, ini udah matang isiannya. Kita balik lagi ke adonan tadi, ini udah 1 jam. Kita lihat adonan sudah mengembang ya. Taburi tepung sedikit aja sekeprul. Kemudian akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 12 bagian. Lalu siapkan wadah seperti ini, taburi tepung sedikit buat menyimpan si roti ini ya. Nah, ini lalu aku rounding dulu ya biar garelis mulus kinclong gitunya teman-teman. Di rounding dulu semuanya biar bulat-bulat gitu ya. Nah, sudah selesai, lalu tutup, diamkan 10 menit. Supaya lentur nanti kita buat menggilasnya gitu atau membentuk atau mengisinya ya, agar lentur gitu. Jadi wajib didiamkan 10 menit. Oke, sudah 10 menit, siapkan loyang. Lalu si adonan yang sudah kita diamkan tadi ini tuh digilas ya, dipipihkan gitu ya.
digilas tipis, dipipihkan. Untuk ketebalan sesuai selera ya. Kalau mau tebal-tebal amat silahkan tebelin. Kalau mau tipis-tipis amat silahkan ditipiskan ya. Kalau misalkan orang Arab tuh sukanya tipis-tipis gitu ya, silahkan ditipisin ya. Nah, ini sudah selesai kita tata di loyang. Nah, ini udah untuk yang lain. Aku mau tak kasih daging ayam kare tadi ya. Ayam kare yang sudah kita masak tadi. Lalu letakkan seperti ini di atasnya. Secukupnya aja ya. Sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak-banyak ataupun sedikit ya. Secukupnya aja. Lalu ini ada keju mozzarella ya. Kita tambahkan dengan keju mozzarella sama daging kare ini ya. Ini tambah endul, tambah gurih. Wallah tambah gurih teman-teman, wajib coba pokoknya mah ya. Nah, kalau sudah selesai mah lalu dibungkus, dibuntel seperti ini ya. Tuh dibuntel-buntel, ditutup yang rapi ya supaya tidak merojol nanti ya pas di ovennya. Semuanya kita akan bungkus rapi ya atau dibuntel-buntel gitu ya. Yang rapi ya teman-teman. Lalu tata di loyang yang sudah aku olesi minyak sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini diamkan ya hingga 40 menitan ya gitu teman-teman. Tutup dulu biar gak kering. Sekarang balik lagi ke pizza yang sudah kita pipihkan tadi. Ini pizza mau tak kasih toppingnya ya. Yang 3 mau tak kasih topping pizza, yang 3-nya mau tak kasih keju saja ya. Keju mozzarella, bukan mozzarella, keju kaskafal ya yang 3-nya. Oh ya, untuk olesan aku pakai kuning telur dan susu ya. Seperti ini dioles-oles di atasnya ya. Kalau sudah kasih saus pizzanya di atasnya. Lalu ada topping yang lainnya kayak keju mozzarella, kayak paprika, tomat, bawang bombay, zaitun, dan lain sebagainya. Kalau mau pakai daging juga boleh atau sosis ya. Nah, lanjut ini yang rasa keju kaskafalnya. Udah keju aja sendirian seperti ini dan ada habat soda sedikit ya. Kemudian jangan lupa ditutup ya biar tidak kering dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Untuk pizza mah 30 menit aja ya atau 20, jangan lama-lama. Nah, kalau sudah mengembang akan saya panggang dengan suhu 180 api bawah dulu ya. Nanti kalau sudah matang yang bawah, nanti bagian atas. Nah, untuk yang si patair yang isi ayam kare sudah mengembang, sudah 40 menit. Lalu emple-emple dulu seperti ini ya teman-teman. Maaf, di emple-emple itu apa namanya ditekan-tekan gitu ya. Lalu akan saya kasih olesan yang tadi ya, kuning telur dan susu cair ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini akan aku kasih topping di luarnya dengan keju tadi kaskafal ya atau kaskawan atau keju Lubnan untuk menakis. Ini gurih banget teman-teman, wallah gurih banget. Lalu ada daun peterseli ya atau bagdones. Nah, sekarang kita panggang. Nah, si patair pizza sudah matang, masukkan si patair ayam karenya. Sambil menunggu ayam karenya matang, ini si pizza ditutup dulu ya, biar enggak kering. Karena belum matang si patair ayam karenya, ini mau tak kita copot-copot dulu ya. Kita lepas si pizza ini atau patair pizzanya dan kita tata atau kita susun di piring atau di bukan loyang, maaf, di nampan ya. Karena sebentar lagi kita akan makan. Sebenarnya ini aku buat hidangan ini buat buka puasa ya teman-teman. Kemarin tuh bulan Syawal, pas puasa Syawal ya, cuman belum sempat ke edit ya. Nah, akhirnya si patair ayam kare sudah matang, kita susun juga di piring ya, seperti ini. Wanginya Masya Allah menyebar ke sana kemari ya teman-teman. Nah, inilah patair ayam karenya sudah matang dan juga pizzanya atau patair pizza sudah matang semua ya. Ini saatnya kita hidangkan dan kita akan santap bersama surba, bersama kurma, ada salad ya, karena ini buat buka puasa sebenarnya ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ya, patairnya sangat empuk, lembut, lentur, kenyal, gemoy. Pokoknya mah sadayana kabeh we nya teman-teman. Endul pokoknya mah wajib dicoba ya karena rasanya enak, bahannya terjangkau ya, cukup sederhana dan murah meriah. Nah, ini untuk patair ayam karenya seperti ini dalamnya. Gemoy banget dan wangi juga gurih ini rasanya teman-teman. Wallahi benar-benar gurih dan wangi karena si ayam karenya itu pakai bumbu kare kan dan aku campurkan dengan keju mozzarella. Jadi tambah gurih luar biasa teman-teman. Wajib dicoba ya.
Nah, ini seperti ini ya penampakannya untuk patair ayam kareknya. Cocok banget juga mungkin untuk ide jualan ya. Mungkin ya teman-teman. Nah, jadi ini keseruan kita untuk buka puasa ya sama anak aku. Jadi pas ini waktu itu aku bikin tapi belum sempat ke edit. Ini buat buka puasa. Jadi buka puasanya sederhana, cuman putair doang, sambusa, kurma, ada salad, ada apalagi surbah ya, tapi surbahnya nanti setelah sholat ya, dan ada puding, udah segitu aja. Ya, tadi nama yang kolak sampenya teman-teman, kolak cau, tapi anak-anak semua di sini gak suka. Ya, terpaksa yang ada aja ya, disyukuri. Oke, segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka di video ini, silahkan di like, komen juga, subrek, dan share juga. Terima kasih. Pertama kita siapkan baskom, terus tepung terigu 3 gelas atau 450 gram, pro tinggi ya. Terus ada gula pasir 1 sendok makan, kemudian susu powder atau bubuk 2 sendok makan, ada yogurt 1,5 sendok makan, terus ada ragi 1,5 sendok teh, kemudian ada minyak sayur atau minyak goreng ya 30 ml saja. Kemudian untuk airnya, air hangat ya teman-teman, sebanyak 240 ml, tuangkan secara bertahap ya. Oh ya, untuk cairan ini airnya bisa disesuaikan sesuai kualitas tepung masing-masing ya. Bisa kurang, bisa juga lebih. Kemudian kita akan uleni kurang lebih 2 menit saja ya teman-teman, tidak lama. Ini tidak lama, sama sekali tidak lama ya teman-teman, cuma 2 menit saja saya uleni. Dan ini masih kelihatan agak kasar tuh karena belum kalis, belum lembut, belum halus ya, karena cuma 2 menit saja. Lalu akan aku tutup dengan baskom tadi, kemudian diamkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nah, setelah 1 jam, karena cuaca panas jadi mengembang banget ya, cepat teman-teman, karena cuaca di saya nih tempatnya panas sekali ya teman-teman, di Jeddah mah panas banget. Ini dironding dulu ya, lalu tutup, diamkan kurang lebih 5 menitan. Nah, setelah 5 menit udah lentur ya. Nah, sekarang kita akan gilas segi 4 panjang ya. Segi 4 panjang tuh seperti ini ya teman-teman. Oke, gilas-gilas aja tuh seperti ini ya teman-teman, hingga menjadi persegi 4 ya. Persegi 4 panjang ya, segi 4 panjang. Kalau sudah mah dipotong-potong segitiga seperti ini, menyerong ya. Segitiga ya teman-teman, kayak croissant itu atau croissant. Lalu karena di sini polos tanpa isian, setelah dipotong-potong segitiga tuh lalu digulung-gulung ya, atau digurulung-gurulung. Tanpa isian ya teman-teman, nanti setelah matang akan saya isi ini si patairnya. Tapi biasanya orang Arab tuh langsung pakai isian ya. Jadi sesuai selera aja, misalkan mau pakai isian langsung silakan ya, tenan naon ya teman-teman. Boleh-boleh saja, emang seperti itu resepnya kalau di Arab mah ya, langsung ada isiannya. Nah, ini kalau sudah tata di loyang seperti ini ya. Tata semuanya di loyang, berjauhan sekali ya teman-teman, tidak terlalu deket-deket amat, nanti jadi roti sobek ya. Nah, kalau sudah semuanya, ini akan saya diamkan lagi ya, kurang lebih 40 menit ya. Tutup ya, biar tidak kering. Setelah 40 menit bukan adonan, rotinya sudah mengembang ya tuh. Sudah mengembang, ini 40 menit, kemudian aku kasih susu cair ya. Ini susu cair saja ya, tanpa kuning telur, tanpa apapun ya. Cuma susu cair. Selanjutnya akan saya masukkan ke dalam oven ya. Ovennya itu suhu 180, api bawah, kemudian api atas. Atau disesuaikan aja ya untuk suhunya sesuai oven masing-masing ya teman-teman. Nanti ini tuh kalau sudah matang yang bawah, kemudian yang atas. Kalau sudah matang mah angkat. Selagi panas aku oles-oles si patairnya dengan butter ya teman-teman, agar kelihatan lebih kinclong, cantik, dan mengkilap gitu ya teman-teman. Nah, ini dia setelah kita oles-oles dengan butter, jadi warnanya itu mengkilap gitu ya, sedikit mengkilap ya teman-teman. Sekarang kita akan tata di piring ya, atau nampan ya. Kita hidangkan buat keluarga. Ini bisa juga untuk ajimahan ya, kalau di Arab Saudi mah.
Mungkin kalau di Indonesia mah gitu mungkin ada kedatangan tamu-tamu kayak gitu ya, bisa teman-teman mungkin buat ibu-ibu arisan, buat ide jualan juga mantap teman-teman. Tapi kalau untuk ide jualan mah harus dikemas dulu ya teman-teman, soalnya nanti kan kering ya, nanti kalau dibiarkan ini rotinya, ini kan bukan bala-bala ya. Jadi kalau dibiarkan nanti kering, jadi wayahna kalau roti mah biasanya dikemas dulu agar supaya tetap terjaga kelembabannya atau kelembutannya ya. Oke, sekarang kita akan isi sesuai selera ya. Ini buat anak-anak. Terus kalau teman-teman misalkan pengen diisi dengan yang gurih-gurih kayak telur dadar, misalkan abon, misalkan ayam suwir, itu mah sesuai selera bisa ya teman-teman. Pokoknya untuk isian mah tinggal kita atur saja ya teman-teman. Ini karena polos kan bisa masuk semua apapun juga bisa ya teman-teman. Karena ini polos ya. Jadi mau yang gurih boleh, mau yang manis-manis juga boleh ya. Untuk kelembutan rotinya ini jangan tanya lagi ya. Seperti yang teman-teman lihat di video ini ya. Begitu lembutnya dan empuk gemoy ya. Walaupun ini tanpa mixer ya, tanpa diuleni lama-lama ya, jadi cuma diuleni 2 menit saja. Ini tanpa pelembut juga ya, cuma ragi ya. Tapi Masya Allah empuknya Masya Allah luar dalam empuk gemoy ya. Jadi buat para TKW jangan tunggu lama-lama lagi, ayo cobain ya. Buat teman-teman untuk keluarganya juga wajib dicobain ya, karena pasti anak-anak kalian juga akan suka ya. Oh ya, isian yang aku pakai ini ada selai strawberry, ada selai kacang, juga madu, dan ada selai coklat kesukaan anak-anak banyak itu teman-teman dan emaknya. Pokoknya selamat mencoba aja buat semuanya yang suka dengan roti Maya. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka mah dengan roti aku, silahkan di like, komen juga, subrek, dan share juga. Terima kasih.